Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak atas segala kebaikan yang kami nikmati daripada-Mu, ya Tuhan. Di hari Minggu ini, Tuhan perkenankan kami ada di rumah gereja dalam persekutuan berjemaat yang bernyanyi, yang memuji dan memuliakan Allah Bapa di surga. Dan di hari Minggu ini pula kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, yang memimpin kami, yang juga memakai hamba-Mu sebagai alat di mana firman Tuhan disampaikan. Ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Biarlah Roh Tuhan menerangi kami semua. Dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab gereja kita di hari Minggu ini dan minggu yang berjalan diambil di dalam kitab Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab memberi judul bagian ini, Allah Hakim yang Adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kusi orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya,
tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Itulah pembacaan Alkitab kita. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Selamat pagi, shalom. Damai di hati. Jemaat Tuhan, pada hari Minggu ini, tanggal 13 Juni tahun 2021, ibadah kita juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-190 pekabaran Injil dan pendidikan Gemim. Ya. Biasanya tahun-tahun sebelumnya ini dilaksanakan dengan meriah. Kalau secara sinodal itu baking di stadion, di lapangan, ada jalan pawainya, ya. Tapi karena kita masih ada dalam situasi pandemi seperti ini, pada hari kemarin, ya, ada pelaksanaan perayaan dengan kehadiran yang sangat terbatas, ya, secara sinodal. Kemarin pendeta hadir karena cuma ketua-ketua wilayah yang diundang, ya, mewakili banyak pelayan-pelayan dan jemaat-jemaat. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi perayaan itu jatuh pada hari kemarin, tanggal 12 Juni, dan kita merayakan ini pada hari ini. Ya. Saudara-saudara, adapun perayaan ini hendak mengingatkan agar misi pekabaran Injil yang pernah kita terima melalui hamba-hamba pekabar Injil yang dipakai oleh Tuhan dalam rohnya seperti Riedel dan Schwartz di tanah Minahasa ini tidak boleh berhenti dan terus dilanjutkan, ya. Jadi tidak boleh berhenti, karena orang bersyukur ini wilayah pekabaran Injil Gemim bukan cuma di tanah Minahasa, ya, ke negara-negara lain, ya. Karena itu Gemim sekarang pun sudah melakukan pelayanan bukan hanya ada di tanah Minahasa, tetapi juga di daerah-daerah yang lain, tetapi juga di negara-negara yang lain. Malah sobat diri gereja lagi. Ya, kita bersyukur. Ya. Dan saudara-saudara, pemaknaan misi gereja, ya, sekarang ini tentu tidak hanya pada pemaknaan atau bicara tentang pekabaran Injil. Ada juga misi gereja yang lain, ya. Saudara-saudara, misi gereja itu ada dua, ya. Pertama yang sudah jelas kepada kita yaitu misi pekabaran Injil, misi memberitakan Injil, dan firman Tuhan itu tercatat jelas dalam Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini saudara-saudara amanat Tuhan Yesus yang harus kita kerjakan, ya. Malah dalam Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 16 mengatakan, tugas itu jangan bikin cuma sekedar keharusan. Ya. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, ya.
Di gereja kau sonya nak dia memberitakan Injil, sonya nak dia menyampaikan firman, so bukan gereja itu. Ya, so kumpulan sosial itu. Ya. Makanya gereja kalau ada pertemuan apapun itu, mau sadiki mau banyak, firman harus disampaikan. Kalau enggak itu kongko-kongko, cuma bicara-bicara itu. Ya. Dan ini adalah misi gereja yang baik bagi saya maupun saudara yang percaya kepada Yesus Kristus harus melakukannya. Ya. Beritakanlah Injil dan perkatakanlah kehendaknya dengan segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yang bilang, aduh kita bukan pendeta. Enggak, saudara-saudara, mungkin orang bukan pendeta, enggak sehebat pendeta, enggak sehebat penatua dan syamas, tapi hidup kita memberitakan Injil for orang lain. Ini misi yang pertama, saudara-saudara. Ada misi yang kedua. Apa itu misi yang kedua? Dan misi ini juga amat penting, tidak kalah dengan misi pekabaran Injil. Apa itu? Yaitu perintah mengasihi. Ya. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, inilah misi gereja yang juga harus dilakukan oleh setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang menurut Tuhan, ya, kita adalah hukum yang terutama, di mana seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung pada kedua hukum ini. Ya. Dengan kata lain apa? Ya, gereja kita, ajaran kita, Tuhan kita sangat menekankan tentang kasih. Ya. Karena itu kalau orang baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, di situ firman bilang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar apa? Kasih. Ya. Jadi saudara-saudara, kedua misi gereja ini secara sederhana itu dapat disimpulkan seperti ini. Yaitu gereja di mana orang percaya ada di dalamnya harus memberitakan Injil. Ya. Pertama, memberitakan Injil dengan apa? Dengan perkataan, ya, memperkatakan kehendaknya. Ini yang orang mesti baking, sebagaimana kata Injil Matius 28. Tapi yang kedua, saudara-saudara, kita mesti memberitakan Injil dengan apa? Dengan tindakan, dengan kelakuan, dengan perbuatan. Itu juga Injil. Ya, Matius 22. Ya, jangan bilang, tuh cuma khotbah yang penting, kelakuan nyanda. Aduh, bahaya itu. Dua-dua mesti jalan bersama. Ya. Kalau tidak, dan cuma bilang ada cuma tong kosong bunyi nyaring ini. Ya. Ya. Bicara hebat, bicara selangit, tapi kelakuan nol besar. Kalau mau berfilsafat, berteologi, berteori, waduh hebat sekali. Mardipe kelakuan nol besar. Nah betul, itu bukan memberitakan Injil. Ya. Ya. Karena apa artinya orang memuji Tuhan
bernyanyi, toh, kelakuan mencemarkan nama Tuhan. Nggak sejalan itu, ya. Tahu nggak istilah NATO? No action, talk only. Ya, jadi ini jangan kata cuma jago bicara, bak konsep, bak teori jago, mar baking. Tuh baking ini tuh paling susah. Mau bicara gampang, iya toh. Mau berkata, mau baking paling susah. Tapi itulah yang diinginkan Tuhan. Ya. Saudara-saudara, Mazmur yang kita baca ini Mazmur pasal 7, ya kalau orang baca baik-baik, ini adalah pergumulan dari seorang ya pemazmur yang melihat, ya dia lihat apa saudara-saudara? Dia lihat orang-orang yang tidak peduli dengan kasih dan mengasihi. Ini tuh pergumulan pemazmur, ya. Dia berhadapan dengan orang-orang yang suka menjatuhkan orang, suka menjeratkan orang, suka memfitnah orang, suka mencelakai orang. Ini Mazmur. Coba baca baik-baik ini pembacaan ini. Dan orang hayati betul apa yang dimaksudkan dalam pembacaan ini. Ya. Suka mencelakai orang. Tidak suka dengan perdamaian. Dia suka cari hal terus. Ya. Hanya ingin menang sendiri. Dan senang sekali kalau lihat orang susah. Ya. Susah lihat orang senang, senang melihat orang menderita. Ada itu. Ya. Jadi kalau kita baca baik-baik Mazmur pasal 7 ini Mazmur pasal 7 ini hendak memperlihatkan bahwa ternyata ada orang-orang yang lebih suka kepada kejahatan daripada mengasihi, kasih apa yang menjadi inti iman kita. Sehingga suasana batin atau perasaan terdalam dari pemazmur yaitu, apakah yang harus di backing? Kalau menghadapi orang-orang seperti ini, mau lawan, mau balas, mau benci. Bukan itu saudara-saudara. Ini tidak diperlihatkan oleh pemazmur. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh pemazmur dalam pembacaan kita? Satu, pertama, penyerahan hidup kepada Allah. Ya. Ayat 2 bilang, ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskan aku. Aduh, dia nak pi berlindung pa, bos apa? Ya gandengan siapa, bekengan siapanya, dia cari kepada Tuhan. Engkaulah perlindunganku. Ya. Jadi saudara-saudara, pemazmur mengajarkan tentang iman yang penting. Bahwa ketika hidup kita teraniaya, diperdaya oleh orang lain. Apa itu? Bukan pergi membalas. Datang kepada Tuhan. Inilah yang utama. Berlindunglah kepada Tuhan. Carilah dia. Dan bagi pemazmur, so ini tuh iman. Ya. Meskipun untuk iman ini kita dihina, kita ditertawakan, ya, oleh orang lain, cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya. Nah, karena itu kedua saudara-saudara, apa yang kita temukan dalam pembacaan ini, ya, pemazmur dia mempunyai kebenaran dan kejujuran hidup. Coba kalau orang baca ayat-ayat 4 sampai 6 itu. Apa yang kita lihat dari ungkapan pemazmur doa ini, ya. Yang pemazmur sampaikan, keluhkan adalah kejujurannya.
Jadi kalau dia sampaikan kejujurannya, Tuhan kita nggak curang. Memang betul-betul dia nggak curang. Ya, jadi kalau dia bilang tentang kejujuran, dia itu jujur. Kalau dia bilang itu benar, karena dia benar. Ya. Oh, sekarang ini tak putar itu dunia. Iya toh. Banyak orang suka so dia tuh paling betul, so benar. Padahal dia sendiri tidak melakukan kebenaran itu. So dia paling baik, suka bicara yang baik, padahal dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Ya. Dan pemazmur saudara-saudara mengajarkan kita untuk tidak hidup dengan cara-cara seperti itu. Kenapa saudara-saudara? Ya, sebab pemazmur yakin manusianya dapat lihat, Tuhan lihat. Ya. Artinya Tuhan lihat segalanya. Dia tahu segalanya. Ya. Jadi betapa penting kejujuran di hadapan Tuhan. Ya, orang mau bato, badusta bagaimanapun dia tahu. Ya. 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 Karena ada juga orang yang menggunakan penderitaan saudara-saudara, menggunakan kesusahan, so sehingga mati, so susah kita, cuma untuk mendapatkan keuntungan dirinya. Ya. Dan Tuhan tahu itu betul, enggak betul. Di hadapan manusia orang boleh menghindar, di hadapan Tuhan enggak. Ya. Karena itu yang ketiga saudara-saudara, dalam pembacaan ini yang pemazmur ajarkan, dan ini penting bagi kita, percayalah kepada keadilan Allah. So, mulai ayat 7 sampai ayat 18 orang menemukan ini. Pemazmur memberikan pesan yang penting. Ya, bahwa jika orang benar kemudian tidak menemukan keadilan manusia, ingat, orang akan mendapatkan keadilan Allah. Ya. Karena kalau orang baca baik-baik, Allah pasti membela orang yang benar dan dia akan menghukum yang jahat. Cuma soal waktu saja. Ya. Ayat 11 dan 12 ada yang bilang, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya, iya, pendeta ada baca-baca tadi malam. Aduh, indah sekali nih firman Tuhan ini. Orang gotek kalau tetap mempertahankan tuh ketulusan, kebenaran. Nyana ada yang mau bela, Tuhan mau bela. Itu tuh orang mesti pegang. Nyana ada penguasa, siapa pejabat mau bela, Tuhan yang akan membela kita. Ya. Dia yang akan menyelamatkan kita. Ini bukan pendeta kata-kata, firman Tuhan yang bilang. Ya. Tapi jika tidak, dan kita lebih suka dengan kejahatan, maka murka Tuhan akan menjadi bagian kita, cepat atau lambat. Ya. Ayat 17 bilang, kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Ya. Artinya apa saudara-saudara? Jangan main-main dengan kejahatan dan ketidakbenaran. Ya, kalau orang baca ini keras sekali, akan menimpa balik pada Anda. Ya. Ya. Jangan bikin susah orang lain. Jangan menekan orang lain. Ya. Jangan sewenang-wenang pada orang lain. Jangan menutup orang lain punya berkat. Ya. Ingat perenungan kita tentang perumpamaan talenta toh. Tiap orang punya porsi masing-masing. Ya. Ya. Yang tong mengiri orang lain yang dapat besar, kenapa cuma orang kecilnya, ndak Tuhan tahu.
Torang pe porsi apa? Ya. Karena yang paling penting dan yang Tuhan inginkan, kalau Tuhan dah kasih biar kecil, ngana bikin apa dengan kecil itu tuh penting. Bertanggung jawabkah? Kalau nyanda Tuhan ambil. Itu tuh cerita tentang perumpamaan talenta, saudara-saudara. Ya. Jadi jangan melakukan. Mungkin orang rasa sedap sekarang, bisa. Ya, karena orang lagi punya kekuatan, punya kekayaan. Tapi ingat, itu hukum tabur tuai tidak pernah dicabut di dalam firman Tuhan. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Ya. Galatia 6 ayat 7. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari bagian Alkitab ini, apa yang mau disampaikan kepada kita? Satu, lakukanlah kebaikan dan jauhilah kejahatan. Ya. Mengapa kita mesti melakukan itu? Ingat, Allah kita adalah Allah yang adil. Ya. Allah kita adalah Allah yang melihat. Di hadapan Tuhan, manusia mungkin bisa menyembunyikan kejahatan kita. Tapi di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan melihat. Itu yang pertama. Kalau orang boleh baking itu betul, bagus baking. Ya. Yang kedua, ya, kalaupun saudara ada di pihak teraniaya, kalaupun saudara ada di pihak yang tersakiti, kalaupun saudara ada di pihak yang dirugikan, apa? Janganlah kamu membalas. Jangan balas itu kejahatan dengan kejahatan. Itu Injil, saudara-saudara, bukan perkataan pendeta. Injil itu firman, ya. Yang paling utama bagi kita adalah penyerahan hidup kepada Allah. Tuhan, nanti Tuhan bagian itu. Sudah, jangan usah orang balas. Ya. Malah saudara-saudara, kita orang doakan. Ya. Dan jangan kita mengutuk. Ya. Orang kalau kurang ingat orang kesalahan, kira-kira apa yang akan terjadi? Stres orang. Ya toh. Makanya pendeta kalau ya apapun kalau di rumah menikmati itu hidup, ya, supaya orang le umur panjang. No, kalau kurang ingat-ingat tuh masalah, pergumulan, kesusahan, ya, ya kalau pasti orangnya nak mau stres kalau orang ya melakukan apa yang seharusnya. Orang doakan, sudah jo, ngana bikin macam-macam pak kita, dalam nama Yesus kita ampuni. Aduh, hebat sekali itu. Ya, biarlah dalam nama Yesus, biarlah berkat menyala. Aduh, hebat sekali. Itu tuh Injil. Ya, dijamin Tuhannya tidak stres, Tuhannya tidak akan marah, dan orang pasti akan diberkati. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, dari bagian Alkitab ini kita diajarkan tentang komitmen dan berkomitmen pada hal yang baik. Karena mempertahankan integritas antara kata dan perbuatan itu tidak gampang. Ya. Ya. Tapi kita bisa kalau orang bergantung kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Ya, bukan kepada kekuatan kita. Dan yang keempat, ini juga diingatkan dalam pembacaan kita yang terakhir, apa itu? Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun keadaan hidup kita sedang tidak baik, ya, ya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, yang orang bersyukur, ngapa ngana? Usah salah kok bangkal orang bersyukur orang lain so menderita.
Betul dia ada bikin susah pada orang, kalau dia menderita orang bersyukur, bukan, tidak boleh begitu. Syukur yang salah, ya. Bersyukurlah pada keadilan Allah, ya. Sebab keadilan buat Allah, ingat baik-baik, kalau orang baca Alkitab kan bukan cuma aja panggal-panggal, ya. Keadilan Allah itu bukan hanya bicara menghakimi, menghukum, tapi keadilan Allah juga itu bicara memperbaiki, mengubah apa yang sudah rusak, apa yang sudah hancur untuk menjadi baik kembali, ya. So, orang ingat tuh cerita tentang Yunus toh, apa DP doa, DP permohonan, Tuhan kalau boleh ini Niniwe ini total banyak dosa orang, binasakan, hancurkan, matikan orang semua. Tapi Tuhan bilang enggak, toh dia ubahkan ini Niniwe, ya. Mereka bertobat dan karena itu Injil datang kepada mereka, ya. Begitu lihat orang, ya, ya. Doakan, ya. Kalau ada orang yang berlaku suka dengan kejahatan, doakan supaya apa? Supaya dia berubah, hidup dalam jalan Tuhan, dia mencintai Tuhan, dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu yang harus kita lakukan, ya. Ya. Tuhan memberkati kita. Selamat HUT pekabaran Injil dan pendidikan Gemi, ya, walaupun secara sederhana orang baking, dan orang juga melalui perayaan ini diingatkan pada misi kita yang tidak boleh berhenti. Apa itu? Misi memberitakan Injil, menyampaikan Injil, memperkatakan firman-Nya, tapi juga misi kasih. Mari orang wujudkan kasih dan perdamaian di mana saja kita berada. Tuhan memberkati. Amin.